Oke, kembali lagi kita belajar tentang banyak hal. Kali ini kita akan belajar kolaborasi. Jadi kolaborasi untuk melakukan pemrograman ya. Jadi kita akan bahas apa itu Git dan GitLab di video ini ya. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin pernah dengar tapi belum paham banget apa itu Git, GitLab, GitHub dan sejenisnya ya. Jadi mungkin secara singkat ini definisinya ya. Jadi definisi Git adalah sistem kendali kode atau istilahnya di sini adalah revision control system ya atau VCS ya, version control system ya. Jadi dia adalah pengendali kode dengan versi-versi tertentu ya. Jadi ibaratnya dia adalah alat bantu untuk membantu para pemrogram. Jadi alat bantu untuk membantu para programmer untuk mengecek progres sekaligus mengecek revisinya ya. Jadi ada tahapan-tahapannya dan bisa saling kerja secara kolaborasi ya. Oke, secara singkat ini jelaskan bahwa Git ini pertama kali dan didesain dan dikoding sendiri langsung oleh pendiri Linux ya, atau artinya bukan pendiri ya, pembuat Linux, yaitu Linus Torvalds tahun 2005, yang pada awalnya pengen menggantikan VCS komersial ya, Gitkeeper ya. Oke, tapi waktu itu karena ada hal lain yang tidak nyaman, si Linus ini membuat sistem VCS yang lebih cepat dan pengen bisa menangani kode sebesar kernel Linux, maka Linus menulis VCS sendirian dan akhirnya berkembang menjadi salah satunya adalah Git ini ya. Oke, ini saya ambilkan dari beberapa materi tentang Git. Jadi sebenarnya mungkin di sini bahasanya agak sedikit campur ya, jadi kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada dua jenis version control system ya. Jadi version control system ada dua. Yang pertama adalah centralized, yang kedua adalah terdistribusi atau distributed ya. Jadi kalau menggunakan centralized ini artinya adalah bahwa centralized berarti artinya di sini disebut ya, berarti bahwa sini komputer harus koneksinya secara konstan ya, koneksinya secara konstan artinya harus terkonek terus untuk menyambung. Artinya ketika Anda pengen ngedit file berarti Anda harus tersambung secara konstan ya, secara terus menerus ke server di sini. Nah, beda dengan yang model distributed. Kalau model distributed itu di sini komputer masing-masing tidak harus selalu tersambung ke server komputer. Jadi kadang-kadang nanti bisa Anda lihat bahwa di sini bisa dilakukan secara offline. Baru ketika Anda pengen updating perubahannya nanti baru bisa online ya. Nah, inilah yang menyebabkan distributed version control system sekarang jadi jauh cepat berkembangnya ya dibandingkan yang centralized ya. Dimana yang centralized banyak ditinggalkan ya. Nah, ini definisi apa itu version control system atau VCS. Jadi version control system ini bisa membantu kita untuk track history atau sejarah atau perubahan atau log dari perubahan dari kode program atau project yang sedang kita kembangkan ya. Dimana di sini kontributor, artinya kontributor itu banyak ya, bisa programmer, bisa analis, bisa project owner. Dia bisa mereview project untuk mencari misalnya perubahannya yang mana, sebelah mana, siapa yang merubah, kapan dirubah, dan bahkan kalau bisa ketahuan kenapa ini dirubah ya. Oke, jadi kurang lebih nanti jadi alat bantu sekaligus sebagai alat bantu para programmer untuk bekerja secara kolaborasi ya. Nah, kemudian kadang-kadang orang bingung ya, apa bedanya Git dengan GitHub, GitLab dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya Git ini adalah sebenarnya teknologi version control system ya. Nah, kenapa ada GitHub dan GitLab? Sebenarnya GitHub dan GitLab ini sebenarnya mereka adalah para vendor. Mereka ini adalah vendor yang menyediakan repository atau untuk Git-nya. Jadi repository Git ini apa? Repository Git ini nanti adalah letak kode kita, masternya ada diletakkan di mana. Dan kita bisa melihat mereka yang terpercaya ini adalah tiga ini yang kurang lebih ada GitHub, GitLab dan Bitbucket ya. Jadi ada tiga ini ya. Mungkin yang paling mudah adalah GitLab karena muncul yang paling belakang ya. Oke. Nah, kemudian mungkin Anda juga bingung juga kenapa ada istilah-istilah yang lain misalnya ya. Ada SourceTree, ada GitHub Desktop, ada DotoSgit dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah alat bantunya ya, software alat bantu untuk membantu GUI-nya ya. Karena basically adalah Git itu menggunakan command line ya.
sebenarnya dia prinsipnya dia adalah command line, jadi perintahnya diketik secara command. Ada beberapa vendor yang membuat aplikasi alat bantunya. Contohnya adalah menggunakan SourceTree, menggunakan GitHub Desktop, menggunakan Tortoise Git, atau bahkan menggunakan Git extension ya. Oke, nanti akan kita bahas bagaimana cara menggunakan tool-tool ini. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini cara kerjanya, bahwa Git itu adalah dia jargonnya adalah seperti ini ya. Everything is local ya. Jadi di sini kurang lebih gambarannya. Jadi ini sebenarnya gambaran bahwa ini misalnya komputer para programmer atau komputer para developer ada di sini. Dan di sini adalah letak servernya serta repository servernya. Oke ya, mungkin Anda sudah mulai kebayang. Jadi ini adalah lokal. Lokal itu adalah misalnya kalau Anda developer, berarti ini komputer Anda. Kemudian ini adalah di servernya. Dan di sini sebenarnya ada stackingnya atau ada tahapannya. Jadi dari awalnya adalah working directory, naik level jadi stacking area, nanti dimasukkan ke local repo ya. Nah, jadi urutannya seperti ini ya. Jadi urutannya kalau Anda misalnya sudah membuat perubahan atau penambahan sebuah file source code yang mau dirubah, nah kemudian Anda lakukan add ya. Jadi add ini baru memasukkan dia ke stacking area. Jadi stacking area itu nanti adalah satu atau beberapa file yang akan kita commit ya. Kita commit itu artinya kita setujui untuk di commit ya, artinya disetujui untuk dilakukan perubahan. Jadi pastikan dulu kalau memang Anda sudah pede, Anda sudah add, kemudian Anda lakukan tahap selanjutnya adalah commit. Jadi tahap commit ini sebenarnya belum masuk ke server ya. Ini baru memastikan bahwa Anda menyetujui perubahan itu. Dan nanti di dalam commit Anda harus memberikan keterangannya bahwa commit ini commit bagian mana, keterangannya apa. Nanti akan kita jelaskan di belakang. Oke, tahap selanjutnya ketika Anda sudah oke, Anda bisa push ke server ya. Jadi ini yang membuat offline-nya ada di sebelah sini ya. Jadi ini kita bisa commit, bahkan kita bisa lakukan commit beberapa banyak. Baru setelah banyak baru kita push, boleh juga seperti itu mekanismenya ya. Nah, ketika kita sudah push, berarti sebenarnya perubahan kode kita sudah berada di servernya, berada di repository pusatnya ya, berada di repository remote-nya ya. Dan dengan demikian nanti orang lain atau pihak lain atau mungkin tim kita, dalam artian bisa developer lain atau analis yang lain, itu bisa melihat perubahan yang kita lakukan dengan cara mereka melakukan pull ya, melakukan git pull. Jadi mereka melakukan perubahan dilakukan ke git pull ya. Nah, di level ini nanti akan dibahas, akan dicek dulu apakah terjadi perbedaan atau enggak. Kalau ternyata ada perbedaan, kita harus lakukan namanya merging ya. Merging itu artinya menggabungkan. Merging itu artinya menggabungkan antara versi lokal dengan versi yang ada di server. Jadi lakukan merging dulu. Dan kemudian setelah di merge, baru kita akan mendapatkan versi yang sama ya, atau versi yang mirip, atau versi yang convergent, versi yang sama seperti yang ada di lokasi server ya. Nah, kemudian ini gambar juga hampir mirip. Jadi ya mungkin tadi kalau dari gambar tadi yang mungkin agak sedikit ketinggalan adalah di sini adalah ada mekanisme clone ya. Jadi mekanisme clone ini adalah mekanisme kita pertama kali melakukan cloning project atau cloning source code dari remote ya. Jadi ada kalanya misalnya developer senior atau orang yang sudah membuat sebelumnya sudah membuatkan base-nya ya, atau base atau fondasinya. Nah, fondasinya ini nanti akan diklon oleh beberapa tim akan untuk dilanjutkan atau untuk dikembangkan di masing-masing workspace ya. Jadi klonnya hanya sekali ya. Jadi ingat ini klon itu hanya sekali ya. Kecuali kalau Anda pengen ngeklon lagi di komputer lain atau mungkin repository Anda broken ya, berarti Anda klon ulang ya. Nah, kemudian di sini tahapnya juga sama. Jadi ketika Anda pengen melakukan sebelum commit, berarti ini di add dulu, masuk ke stacking area. Setelah di add dia di commit. Nah, setelah di commit baru Anda lakukan push ya, push ke server atau ke repository. Nah, dengan demikian setelah ini nanti pihak lain atau programmer lain, developer lain ini bisa ngambil menggunakan mekanisme ini ya. Pertama menggunakan fetch itu untuk mengecek perubahannya ada apa aja. Kemudian kalau fetch sudah, kita lakukan pull ya. Jadi kita lakukan pull untuk menarik apa aja perubahannya supaya kita sesuaikan dengan yang ada di server. Nah, dengan demikian kita akan mempunyai source code yang sinkron atau source code yang akan selalu sama dengan versi yang di remote-nya. Oke, ini penjelasan dari masing-masing step. Jadi clone project ini merupakan langkah pertama. Jadi ketika Anda baru pertama membuat project, Anda lakukan clone dulu ya. Jadi ini merupakan proses duplikasi proyek dari repository server source code. Jadi bisa jadi Anda bisa masuk dari awal
atau bisa jadi mungkin ketika Anda masuk di tengah-tengah itu juga lakukan clone juga ya. Jadi ketika mau bantuin, mau masuk ke tim, Anda juga tetap harus lakukan clone ya, clone project ya. Nah, kemudian ini tahap commit. Tahap commit tadi sudah dijelaskan ya, tahap commit itu di bagian sini. Jadi di git commit ini sebenarnya ada mekanisme untuk menandai atau menyetujui sebuah perubahan ya. Jadi perubahan atau penambahan. Jadi ketika Anda ada perubahan di lokal dan Anda sudah setujui, dan itu artinya Anda commit ya, Anda menyetujui itu, commit. Dan yang paling penting adalah nanti Anda harus memberikan label. Karena label atau keterangan ini nanti akan dibaca oleh developer lain atau kontributor yang lain. Jadi mereka bisa lihat Anda sedang melakukan apa, jam berapa, dan perubahannya apa saja atau penambahannya apa saja. Jadi pentingnya memberikan keterangan ya, memberikan keterangan atau labeling terhadap commit. Dan di sini nanti diharapkan Anda memberikan labelingnya secara detail, bukan cuma seadanya. Contoh misalnya pernah kita punya tim programmer ngasih labelnya commit, atau misalnya saya add, atau misalnya saya sudah menambahkan. Nah, itu kurang tepat ya. Contoh yang paling tepat misalnya contoh nanti labelnya adalah saya menambahkan data mahasiswa. Mungkin ini juga masih umum ya. Contoh lagi misalnya saya menambahkan create bagian data mahasiswa misalnya. Jadi sudah ada dua kata kunci ya, yaitu create sama mahasiswa ya. Jadi nanti orang yang kontributor yang lain akan melihat bahwa Anda sudah sedang menambahkan fungsi create data mahasiswa. Nah, kemudian di sini karena ini fungsinya distributed, bahwa masing-masing pengembang nanti akan memiliki repositorinya di lokal repository ya. Jadi sebenarnya commit ini belum sinkron ke server ya. Jadi di sini dilakukan dibilang bahwa ini secara offline dulu ya. Jadi nanti proses pengiriman ke server ini dilakukan menggunakan git push ya. Nah, di sini dibilang bahwa Anda bisa lakukan ini secara offline, artinya bisa tidak tanpa internet atau tidak harus terhubung langsung ke repository sentral. Jadi bisa Anda lakukan secara offline, tidak tersambung. Tapi ketika Anda sudah ingin menghubungkan langsung ke pusat atau ke sentral, ini Anda harus menggunakan koneksi internet atau koneksi jaringannya. Nah, kemudian di sini ada mekanisme lagi, mekanisme push. Tadi sudah disampaikan juga di awal bahwa mekanisme push ini adalah kita dari apa yang sudah kita commit di sini, kita push ke server pusat ya. Kita masukkan perubahannya ke pusat, artinya nanti akan tercatat di sentral ya, data sentral ya. Nah, ketika kita sudah push, maka pihak lain dapat melihat perubahan yang telah kita lakukan. Caranya gimana ya? Mereka harus melakukan pull ya, atau mungkin dengan cek dulu menggunakan fetch ya, menggunakan git fetch ya. Jadi di sini pihak lain atau programmer lain dapat melihat perubahan tersebut dengan melakukan pull terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya tadi sudah disampaikan juga bahwa ada kalanya kita lupa ya, misalnya belum commit atau misalnya kita belum push tapi sudah pull, itu kadang-kadang menjadi sebuah problema ya. Jadi di sini harus diselesaikan dulu dengan cara misalnya dengan lakukan merging dulu ya, atau git merge ya. Jadi intinya merge ini adalah kita melakukan penggabungan antara perubahan versi di lokal dengan versi yang di server. Cuma di sini harus hati-hati, di sini rawan konflik karena ada beberapa kalanya adalah ketika kita merge itu kita konflik ya. Konflik ini sering terjadi biasanya kalau misalnya programmer melakukan perubahan di file yang sama atau di file yang sama ya, di file yang sama. Jadi misalnya programmer A dan programmer B mencoba melakukan perubahan yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Jadi ketika mereka push atau pull, jadi itu ada bentrok ya. Oke. Kalau konfliknya masih bisa diatasi sama Git, biasanya Git bisa bantu selesaikan secara umum. Tetapi kalau ini tidak dapat selesaikan, biasanya solusinya Anda harus pilih. Biasanya harus Anda pilih menggunakan versi lokal atau pilih menggunakan versi server. Ini artinya apa? Artinya nanti kalau kita menggunakan versi lokal berarti akan memaksa yang versi server ditimpa dengan versi lokal kita. Artinya pekerjaan programmer lain akan ditimpa dengan pekerjaan kita. Dan sebaliknya, kalau kita menggunakan versi server, maka pekerjaan kita akan ditimpa dengan pekerjaan dari server, artinya pekerjaan dari orang lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti hati-hati bagian sini kalau Anda belajar menggunakan Git, kadang-kadang sering terjadi namanya merging atau konflik ya. Nah, nanti sebenarnya di video selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana cara menggunakan Git. Tapi secara singkat, Git ini bisa dilakukan menggunakan command line atau bisa digunakan menggunakan UI ya, bantuan aplikasi seperti SourceTree, Tortoise Git, GitHub Desktop dan sebagainya ya. Dan ini basic perintahnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak, kurang lebih cuma seperti ini. Mungkin pertama generate
key-nya dulu. Yang kedua ini terkait dengan clone. Yang ketiga ini terkait dengan fetch dan merge. Yang keempat ini pull. Pull itu ngambil ya, jadi pull ngambil dari server, dan yang ini terkait dengan push ya, push untuk updatingnya. Jadi sebenarnya perintahnya nggak banyak ya, kita lihat aja seperti ini ya. Nah sebenarnya perintahnya hanya ini aja sebenarnya, init, add, commit, push, pull, branch, checkout, sama merge ya. Kurang lebih sebenarnya perintahnya hanya ini aja. Memang sengaja dibuat nggak banyak supaya pengguna nggak bingung ya. Oke, sedikit nih saya sampaikan tentang Git branch. Ini mungkin agak sedikit advance, tetapi nggak apa-apa. Ini mungkin saya antarkan di depan. Jadi sebenarnya di dalam Git itu salah satu kelebihannya diizinkan untuk membuat branch ya. Branch itu cabang ya. Jadi seharusnya bentuknya adalah seperti ini ya. Harusnya lurus terus seperti ini ya. Tetapi di dalam Git kita boleh nge-branch. Artinya nge-branch itu seperti seolah-olah membuat versi yang lain ya. Jadi kalau Anda lihat ini kan nge-branch ya. Berarti versinya new feature sama versinya master akan berbeda di level ini ya. Apalagi di level ini. Biasanya kenapa kita membuat branch? Biasanya ini misalnya ini kita pengen buat dulu versi deploy-nya dulu ya. Versi testingnya dulu ya. Baru nanti ketika deploy baru kita merge lagi ke master ya. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke master. Jadi yang di master ini yang akan jadi fitur utamanya ya. Ya, jadi Git branch kurang lebih seperti itu. Jadi seolah memang kayak memberikan versi ya. Versi master dan versi ini ya, kalau terserah nanti mau dikasih nama apa ya, versi master dan versi misalnya contoh new feature ya. Nah contoh yang lain seperti ini nge-branch ya, jadi ada satu tahap, jadi create branch di sini dia commit, melakukan commit, kemudian pull request, ini di review, kemudian ini di test. Nah kadang-kadang seperti ini seolah-olah biasanya ini kita lakukan ini pas di masa checking ya, di checking dulu, artinya di tes dulu sudah stabil, baru ketika udah oke sekali baru masukin lagi ke masternya ya. Oke, di merge lagi ke masternya. Nah biasanya ini karena kita pengen membuat bahwa yang master ini yang versi yang paling stabil ya, sedangkan yang di sini misalnya pengen membuat untuk versi testingnya ya, versi testingnya supaya nggak mengganggu versi stabilnya ya. Oke, ada lagi yang bentuknya modelnya bukan seperti ini ya, berbeda lagi ya. Nah ini contoh model branch lagi, mungkin agak lebih rumit. Jadi di sini ada master, kemudian selain master di sini ada future lagi, kemudian di sini dia membuat lagi rilis kandidat yang warna hijau, kemudian minor rilis yang warna merah, dan yang stabil bukan di master, dia membuatnya di versi yang biru ya. Nggak apa-apa, ini terserah ya. Jadi dia memecahnya dalam versi stabilnya di yang warna biru. Kemudian di sini ada lagi support branch, misalnya nanti kalau kita melakukan tambahan-tambahan atau hal-hal yang lain untuk melakukan support nanti ada di sini ya. Ya, jadi ini bentuk yang lain yang nggak masalah ya. Jadi di sini branch-nya mungkin malah lebih banyak lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 branch ya. 6 branch dengan master ya, jadi 5 branch ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan dia versi stable-nya dilarikan ke yang ini ya, di branch stable ya. Oke, sekian dulu video tentang Git. Nanti akan kita coba membuat salah satu prakteknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.